Baik, terima kasih Bu Ira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini membahas mengenai ratik. Saya beberapa kali menemukan tentang masalah pandangan wali murid bagaimana anaknya kalau misalnya langsung dimasukkan ke SD saja daripada masuk ke TK ataupun PAUD. Sedangkan kalau masuk SD anak-anak kan diwajibkan untuk bisa calistung ya Bu. Jadi masalahnya di sini tuh situnya. Kalau misalnya banyak wali murid yang berpendapat, udah Bu, saya langsung dimasukkan ke SD aja, nggak perlu masuk TK ataupun PAUD. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya PAUD ataupun TK itu mengalami penurunan peserta didik baru gitu Bu. Jadi saran dari ibu-ibu semua mengenai masalah tersebut itu bagaimana untuk meyakinkan wali murid agar pendidikan untuk anak positif ini juga penting. Gitu Ibu. Izin masuk Ibu. Mungkin karena pandangan masyarakat sebagian besar memang seperti itu, Nggih. Jadi mungkin dari kita sendiri, dari lembaga PAUD juga harus mengedukasi masyarakat. Mungkin bisa diadakan sosialisasi di Posyandu mungkin untuk mengedukasi masyarakat agar apa ya lebih orang tua lebih ini memperhatikan pendidikan anak terutama mulai dari usia dini. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Zara. Kemudian ada lagi masukan dari ibu-ibu atau saran? Izin masuk Bu Nisa. Saya setuju dengan pendapatnya dari Bu Zahra, di mana dapat dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya PAUD, dan bisa juga diadakan ketika parenting Bu. Jadi gabung antara sosialisasi dan parenting bagi mungkin parenting yang dilakukan setiap bulannya seperti itu. Atau ketika pas rapotan itu ada parenting dan sosialisasi seperti itu Bu, untuk menyamakan tujuan dan visi misi seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Liris. Apakah ada lagi? Apakah sudah cukup? Ada masukan lagi atau saran dari ibu-ibu? Insya Allah cukup, Bu. Boleh dilanjut. Oke, kemudian untuk selanjutnya itu mengenai pembahasan sebentar.
Nah, untuk selanjutnya itu masalah tentang pembahasan perkembangan anak. Jadi kalau misalnya ada wali murid itu yang menginginkan anaknya itu perkembangannya itu cepat atau sesuai dengan yang ditargetkan, tapi dari pihak orang tuanya itu tidak ikut mendukung. Lalu bagaimana saran dari ibu-ibu semua untuk bisa bekerja sama kepada orang tua juga untuk mengembangkan pembelajaran yang di sekolah biar sesuai dengan targetnya gitu. Baik, Mohon izin maaf, masuk Bu Nisa. Iya, Bu Dea. Iya, saya ingin menanggapi apabila didapati problem ketika orang tua ini tidak bisa atau ingin memiliki target kepada anaknya, sedangkan anak memiliki keterampilan di bidang lain, yang perlu kita tekankan adalah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa karakter anak itu dan keterampilan anak itu berbeda. Jadi berikan pengertian kepada orang tua bahwasanya kita tidak bisa menyamakan semua potensi siswa karena apabila anak yang ditekan tidak sesuai minat atau bakatnya, nantinya perkembangan anak tersebut juga tidak akan berkembang secara optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Dea. Selanjutnya ada masukan lagi dari ibu-ibu. menurut saya perlu diadakan acara seperti parenting seperti itu, Bu, agar orang tua juga paham kalau perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Baik, terima kasih untuk Bu Devi atas sarannya. Baik, sepakat dengan Ibu Dea tadi bahwa kita harus menyamakan persepsi dulu antara kita dengan wali murid, bahwa semua itu tidak bisa kita samaratakan, karena setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, bahkan kemampuan daya pikir dan juga daya respon anak dalam menangkap suatu materi itu juga tidak sama. Jadi kita harus menyamakan persepsinya terlebih dahulu, dan saya juga sepakat dengan Bu Devi bahwa kita harus memberikan parenting terlebih dahulu, karena diharapkan melalui parenting itu kita bisa memberikan sebuah solusi kepada orang tua, dan juga kita bisa mengubah pola pikir orang tua yang mana tidak harus menuntut kepada anaknya. Jadi diharapkan orang tua itu tidak selalu menuntut kepada anaknya agar menjadi A, padahal di situ anak tidak mempunyai minat dan juga kemampuan di bidang A. Baik, terima kasih Bu Farah. Apakah ada lagi? Apakah ada lagi, Bu? Oke, sudah cukup ya. Jadi untuk rapat kali ini yang dibahas itu mengenai pandangan ibu-ibu tentang pandangan wali murid yang meminta anaknya langsung ke SD saja daripada pendidikan untuk anak usia dini seperti PAUD ataupun TK. Sedangkan untuk masuk SD aja anak-anak diwajibkan untuk bisa calistung. Gitu. Terus yang kedua mengenai target dalam pembelajaran antara keinginan wali murid yang harus sesuai dengan targetnya, tapi anaknya tidak sesuai, itu bagaimana?
untuk rapat kali ini membahas tentang itu. Kemudian bisa dilanjut untuk Ibu Notland. Baik, izin membacakan hasil notulensi pada kegiatan rapat siang hari ini, yaitu pembahasan yang pertama adalah perbedaan pandangan wali murid adalah pandangan wali murid yang menganggap tidak perlu menyekolahkan anak ke TK. Tadi ada beberapa masukan, yaitu yang pertama mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pendidikan anak usia dini. Kemudian tadi sudah ada pendapat juga perlu selain sosialisasi juga diadakan edukasi tentang parenting. Kemudian poin yang kedua yaitu target pembelajaran dari wali murid yang kurang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tadi ibu guru sudah memberikan masukan saran, yaitu apabila didapati problem demikian perlu diadakan kegiatan yang bisa menyamakan persepsi antara orang tua dan guru mengenai perbedaan karakter dan perkembangan anak. Juga perlu diadakan kegiatan parenting mengenai perkembangan anak yang berbeda-beda agar dapat mengedukasi masyarakat. Nah, seperti itu, Bu. Apakah ada koreksi untuk notulensinya? Sudah, Ibu Zahra. Oke. Baik, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah Ibu-Ibu berikan. Untuk rapat kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita bisa lanjut untuk rapat kemudian. Terima kasih, Bu-Ibu. Terima kasih juga, Bu.